Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tak ku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat, tanganmu yang ku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Ku berserah penuh di dalam tanganmu. Oh, tak ku ragu, tak ku bimbang, Kau tuntun langkahku. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Oh, hatiku berserah penuh,
Halo, balik lagi di Roti Manis bersama gue Alvin Kurniawan. Dan hari ini kita bahas sesuatu yang wow, seru juga nih. Kenapa? Karena ini menjadi sebuah tren saat ini. Kalau biasa gue scroll Instagram, gue banyak follow orang gitu ya. Terkadang suka foto-foto mereka dari angle atas atau gimana, tulisannya OOTD, WD, outfit of the day. Artinya apa? Baju hari ini nih, outfit hari ini nih, gitu kan? Atau konten-konten yang kadang viral-viral kan, seberapa mahal outfit lu? Waduh, itu lagi viral banget gitu ya. Dan hari ini kita akan bahas nih tentang outfit atau tentang pakaian. Bagaimana seharusnya anak-anak Kristen berpakaian? Pada dasarnya gini, gue harus jujur sejujur-jujurnya bahwa referensi tentang cara berpakaian itu sangat minim sekali ada di dalam Alkitab. Karena apa? Karena Alkitab bukan bicara tentang fashion mode terkini gitu ya. Tapi Alkitab bicara tentang bagaimana kasih Tuhan datang untuk kita semua gitu ya. Yang mengasihi kita, dia mati, berkorban di atas kayu salib dan bangkit gitu ya. Tapi hari ini kita nggak bahas itu, kita bahas tentang OOTD, tentang fashion gitu ya. Nah, referensi atau fashion itu bicara tentang referensi, tentang bagaimana tren yang sedang kita ikuti. Tapi ada satu ayat firman Tuhan yang mau gue bagiin hari ini tentang bagaimana berpakaian. Meskipun kalau kita lihat konteksnya mungkin dalam konteks ibadah ya saat itu gitu. Nah, kita akan lihat nih di 1 Timotius 2 ayat 9 sampai 10. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Kalau lanjutannya kita bacain, ada ditulis begini. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal, tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Artinya gini, kalau bicara tentang konteks ini, bicara tentang bagaimana cara berpakaian saat ibadah. Perempuan pada masa itu diajarkan bahwa perempuan pada masa itu harus berpakaian dengan pantas, sopan dan sederhana. Rasa-rasanya pembahasan ini masih relate deh dengan kehidupan kita saat ini. Bagaimana kita seharusnya berpakaian dengan pantas, sopan dan sederhana, atau dalam bahasa lainnya bicara tentang rapi gitu ya. Kalau bicara tentang versi terjemahan lain dituliskan dengan sederhana itu dengan kata rapi gitu ya. Dengan pantas, sopan dan rapi. Gini. Bicara tentang fashion, bicara tentang pakaian, kita harus melihat konteks budaya yang terjadi di tengah-tengah kita, di lingkungan kita. Apakah pantas kita menggunakan pakaian yang kita akan pakai? 1. 2, tempatnya. Di mana tempatnya? Kan gak mungkin dong kalau kita pakai baju tebal untuk musim salju di tengah-tengah Monas gitu ya. Yang ada itu sauna, bukan kedinginan. Tapi kita basah kuyup keringetan gitu ya. Karena panasnya akan luar biasa. Nah, ini yang kita harus mengerti dan sadari. Tapi terlebih dari itu semua, seringkali orang bertanya nih, Pester atau Vin, boleh gak sih kita pakai baju yang seksi? Waduh, bicara tentang seksi pun pasti bicara tentang perspektif, bicara tentang sudut pandang. Ada pakaian-pakaian yang biasa-biasa aja, tapi orang lihatnya, wih seksi banget nih. Nah, mungkin hari ini gue lebih garis bawahi tentang vulgar. Artinya apa? Pakaian yang tidak senonoh, tidak pantas. Atau pakaian yang mungkin tidak tepat digunakan atau tidak sesuai dengan peruntukannya. Karena fungsi pakaian sendiri kan sebenarnya buat melindungi tubuh kita ya. Tapi seringkali kita malah mengecil-ngecilkan pakaian yang kita pakai gitu ya. Nah, ini yang harus kita mengerti nih. Nah, ini akan gue bahas. Seperti halnya dengan pembahasan-pembahasan lain kayak seperti tato. Boleh gak sih tato? Boleh gak sih ini? Nah, sama. Pertanyaan gue cuma satu. Selalu satu. Tujuannya untuk apa? Bicara boleh gak boleh, kita selalu bertanya untuk pembenaran loh. Buat diri kita. Makanya kita tanya, boleh gak sih? Kita berharap-harap kan jawabannya boleh dong gitu kan. Atau kita akan terus mencari pendeta, pastor atau siapapun yang berkata boleh. Karena apa? Karena kita mau mencari pembenaran. Tapi hari ini kita gak mau cari tentang boleh atau tidak bolehnya. Tapi tentang tujuannya. Buat apa? Gitu. Jadi
Kalau memang engkau berpakaian karena engkau pengen menjadi pusat perhatian, atau nilai dirimu ditentukan dari pakaianmu, atau engkau merasa wah harga dirinya meningkat karena pakaian engkau pakai, aduh kayaknya rasanya sedih banget ya. Kok pakaian menentukan diri kita sendiri ya? Seharusnya menentukan diri kita dan nilai diri kita adalah setiap kebenaran yang Tuhan berikan loh. Jadi pakaian tidak menjadi jaminan tentang siapa kita. Karena siapa kita ditentukan dari pengorbanan Yesus di atas kayu salib buat hidup kita. Jadi jangan sampai salah kaprah nih. Tujuannya adalah untuk aktualisasi diri ataupun untuk yaitu menonjolkan siapa diri kita. Yang kedua, kalau bicara tentang pakaian, kita seringkali sengaja berpakai pakaian, mungkin buat yang cewek-cewek nih ya, minim supaya banyak lawan jenis yang wah melihat aku, tertarik sama aku. Wah, gue selalu inget kata mentor gue, jenis umpan jenis umpan menentukan jenis ikan. Jadi kalau engkau umpan dengan hal-hal seperti itu, jangan salahkan laki-laki yang dekat sama kamu. Laki-laki yang terus mencari kamu adalah laki-laki yang mungkin ya punya nilai yang sama seperti itu. Jadi kalau engkau mau orang-orang yang dekat sama kamu punya nilai yang benar, ya berpakaianlah dengan benar juga. Supaya apa? Supaya bukan karena itulah kita dilihat, tapi karena nilai yang kita hidupi dan karena setiap kebenaran yang terus kita hidupi dalam kehidupan kita. Jadi pertanyaannya jangan nggak boleh terus. Pertanyaannya begini, untuk apa sih? Bergunakah? Kalau tidak, yuk mari kita pikirkan kembali. God bless.